Tantangan pertanian tahun 2023 kian berat. Presiden Joko Widodo bahkan mewanti-wanti jika situasi dunia diperkirakan akan gelap karena berbagai konflik. Upaya pencegahan krisis pangan juga digaungkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Luhut mengimbau agar setiap kepala daerah melakukan sosialisasi ke masyarakat untuk menanam cabai secara mandiri di pekarangan. Luhut menjelaskan, cabai merah menjadi salah satu komoditas yang menyebabkan inflasi cukup tinggi. Sebab, perubahan naik turunnya harga cabai dapat terjadi secara cepat dan dalam periode waktu yang pendek. Dengan kemandirian itu, Luhut berharap inflasi di setiap daerah dapat terjaga. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih hemat karena bisa menghasilkan sendiri bahan pokok yang dibutuhkan. Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjelaskan ketakutannya terkait dampak signifikan yang akan terjadi tahun depan. Untuk mencegah hal itu, sejumlah upaya tengah dilakukan, salah satunya dengan sinkronisasi pusat dan daerah dalam mendorong target produksi pangan. Mentan mengatakan, jika saat ini semua bupati dan gubernur sedang berlomba memberikan dorongan pada pusat, sebab tantangan yang akan dihadapi ke depan memang sangat besar. Yassin juga menjelaskan, jika kementerian akan terus berkomitmen agar krisis pangan dapat terlewati, meskipun hal tersebut akan dilakukan sesuai kemampuan. Pemerintah akan percepat penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU. Tidak main-main, pemerintah sedang berupaya agar BSU dapat diterima dalam beberapa hari ke depan. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengklaim saat ini kementeriannya sedang melakukan penyelesaian administrasi keuangan dan anggaran untuk pengalokasian dana BSU. Jika hal tersebut telah selesai, maka akan segera dilakukan finalisasi regulasi berupa Permenaker tentang penyaluran BSU. Kementerian Tenaga Kerja pun juga sedang sibuk berkoordinasi dengan kementerian lembaga lainnya terkait pemadanan data. Sebab dana BSU tidak diperuntukkan bagi ASN, anggota TNI maupun anggota Polri. Selain itu, pihak Kemenaker juga melakukan koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan terkait data calon penerima subsidi gaji. Barulah kemudian berkoordinasi dengan Bank Himbara dan Pos Indonesia terkait teknis penyaluran BSU. Subsidi gaji atau BSU merupakan salah satu bantalan sosial yang dikeluarkan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimum 3,5 juta rupiah per bulan. Adapun total anggaran BSU tahun 2022 sebesar 9,6 triliun rupiah. Melalui BSU ini, masing-masing penerima akan mendapatkan bantuan sebesar Rp600.000. Presiden Joko Widodo mendorong pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk memiliki nomor induk berusaha atau NIB. Selain mendorong kepemilikan NIB, Jokowi juga mengingatkan pelaku UMKM untuk lebih berhati-hati saat meminjam uang ke perbankan. Hal tersebut harus dikalkulasikan dan jangan dibelikan barang-barang di luar kebutuhan usaha. Jokowi menganjurkan warga agar pinjaman bank digunakan sepenuhnya untuk modal investasi dan modal usaha. Jika mendapatkan untung, barulah bisa menyisihkan untuk membeli sejumlah barang sesuai keinginan. Saat ini, jumlah UMKM yang memiliki NIB mencapai 1,8 juta. Sementara, target hingga akhir tahun mencapai 2,5 juta UMKM. Jokowi mengingatkan, dengan kepemilikan NIB, maka para pengusaha kecil dan menengah bisa mengakses permodalan berupa kredit usaha rakyat. Suntikan modal itu, UMKM bisa berkembang lebih cepat. Kabar baik bagi pegawai negeri sipil Malaysia. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan kenaikan gaji dan tunjangan. Besaran gaji baru ini akan dibayarkan mulai Januari 2023. PNS negeri jiran akan mendapatkan tambahan pemasukan Rp100 Malaysia atau sekitar Rp330.000 dalam kenaikan gaji tahunan di negeri itu. Selain itu, bantuan keuangan khusus juga diberikan sebesar Rp700 Malaysia untuk tahun 2023. Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan kenaikan gaji ini akan diberikan kepada PNS kategori kelas 11 hingga kelas 56 sebanyak 1,2 juta orang. Sementara, anggaran yang disiapkan untuk kebijakan ini senilai 1,5 miliar ringgit atau setara dengan 4,96 triliun rupiah. Ismail Sabri juga mengumumkan peningkatan maksimal hari pemberian uang tunai pengganti cuti menjadi 180 hari dari kondisi saat ini yang mencapai 160 hari.
Menteri Keuangan Pakistan Miftah Ismail mengatakan Dewan Dana Moneter Internasional atau IMF menyetujui suntikan dana sebesar 1,17 miliar dolar Amerika Serikat untuk program bailout negara tersebut. Bailout merupakan pemberian bantuan keuangan ke perusahaan atau negara agar tidak terjadi kebangkrutan atau default. Selain bantuan bailout senilai 1,7 miliar dolar Amerika Serikat, IMF juga setuju untuk memperpanjang program 1 tahun dan menambah dana 1 miliar dolar Amerika Serikat. Dana itu akan membantu Pakistan yang tengah dilanda berbagai masalah, seperti banjir, cadangan devisa yang jatuh ke tingkat yang hanya mencakup 1 bulan ekspor, serta melebarnya defisit neraca berjalan hingga lonjakan inflasi.